Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya sekarang kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya sembuh dari paru-paru, sakit paru-paru ya, maupun basah maupun kering. Saya pernah mengalami waktu itu, waktu SMP saya mengalami sakit paru-paru ketika saya memeriksa diri ke puskesmas itu stadium 3. Bisa dibilang parah banget ya, karena yang dirasakan itu sangat nonjok banget di paru-paru. Jadi ngomong seperti ini aja saya merasakan sakit nonjok banget ke paru-paru, dan apapun itu pun berbicara, apalagi kita bergerak ataupun lari itu sangat nonjok banget rasa sakitnya. Dengan singkat cerita, karena kalau misalkan paru-paru itu kan berobat jalan ya selama 6 bulan berturut-turut, 6 bulan terus kita berlangsung terus, yang obatnya tuh warna merah, dan ketika pipis pun warnanya merah juga gitu. Cuman karena saya bandel, saya nggak suka konsumsi obat kimia, akhirnya saya sering, kadang-kadang saya suka ngelewatin berapa hari baru makan, kadang-kadang saya sekaligus berapa, kadang-kadang saya buang obatnya. Dan pada akhirnya saya memutuskan, walaupun saya memutuskan untuk berolahraga bagaimanapun caranya biar saya sembuh. Saya tiap hari berolahraga, walaupun sama dokter itu dilarang karena nggak boleh capek. Rata-rata kalau diperiksa atau semua penyakit ini itu pasti suruh istirahat total dan nggak boleh capek, intinya gitu. Tapi karena saya berpikir beda, waktu itu saya punya inisiatif sendiri tuh bagaimana caranya saya sembuh dengan olahraga. Karena masa sih saya sakit tapi saya ingin sembuh gitu, bagaimana caranya itu dengan olahraga. Tiap hari saya olahraga, sampai SMA pun saya tetap terus olahraga pagi habis subuh karena udaranya segar. Terus kemudian subuh itu untuk buat udara segar, dan siang itu buat fisik. Tanpa kerasa yang dirasa sama yang sangat nonjok itu lama kelamaan tidak terasa berkurang dan berkurang terus. Saya terus olahraga tiap hari, lari sehari itu 2 kali ya, jadi habis subuh sama siang. Yang bagus lagi itu sampai berkeringat. Kalau misalkan kitanya males capek, males lari, ya bisalah misalkan siang jam 12 itu kita pakai jas hujan atau semacamnya, yang pokoknya yang kedap udara ya, jadi biar kita mengeluarkan keringat gitu kan. Tapi intinya kita harus banyak olahraga, jadi biar gerak. Kenapa kita harus lari atau segala semacam itu? Jadi kenapa bisa terasa sakit nonjok paru-paru, apalagi saya lagi itu tuh stadium 3 ya, nonjok paru-parunya nonjok banget. Kenapa terasa sakit nonjok? Karena ketika kita bergerak itu si paru-paru itu nyusut kayak balon. Jadi ketika kalau yang normal itu kan mengembangkan gitu kan, tapi karena paru-paru itu nyusut, mengecil. Jadi serasa kita berbicara ini aja kayak nggak ada kelonggaran semuanya, jadi akhirnya rasanya nusuk gitu kan, sakit banget kayak ditusuk jarum, lebih sakit dari itu. Pada akhirnya kenapa kita olahraga agar napas panjang lagi, itu karena apa? Jadi kita itu ketika kita berolahraga itu kan otomatis namanya napas itu tarik panjang ya. Nah, dengan secara tidak langsung si paru-paru itu mompa, yang tadinya nyusut seperti nyusut gitu, menyusut gitulah. Akhirnya lama-lama kita dipaksakan untuk memompa, itu berkembang lagi. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, singkat cerita, alhamdulillah selama berapa bulan saya berangsur olahraga tanpa saya pikirkan sakit apa semuanya. Walaupun sakit saya paksakan, alhamdulillah secara berangsur tiap hari saya olahraga pagi maupun siang.
itu rasa sakit yang nonjok itu berkurang gitu, berkurang alhamdulillah. Dan sampai akhirnya orang tua saya menanyakan gimana kabar tiap, namanya orang tua ya, lagi itu saya kan sekolah di luar, sekolah SMA-nya saya di luar kota, makanya tiap bulan orang tua selalu menelpon saya, bagaimana kabarnya, paru-parunya baik-baik aja apa gimana gitu. Tiap hubungin orang tua menghubungi saya itu selalu menanyakan kabar paru-paru saya, karena khawatir, namanya orang tua khawatir ya. Pada akhirnya saya waktu itu yaitu berpikirnya bagaimana caranya sembuh dengan cara yang sesimpel dan sehat gitu, yaitu cara berolahraga. Waktu itu dulu saya itu belum mengerti herbal, saya belum tahu herbal. Makanya saya dari dulu tuh sebenarnya saya nggak suka mengonsumsi obat kimia gitu, makanya saya obat yang itu sering dilanggar dan sering dibuang obatnya yang berobat 6 bulan itu. Kita harus optimis, intinya kita ini 50% atau 60%-nya itu sembuh dari penyakit itu sugesti kita, terutama dari sugesti kita, segala macam keinginan, yaitu sugesti ya, keinginannya dari obatnya atau segala macam itu hanya sekian persen. Paling yang dominan itu sugesti kita, yakin bahwa kita ini sembuh dengan cara ini gitu. Misalkan orang berpikirnya beda-beda ya, ada yang cara dengan berobat atau segala macam, tapi itu saya sugestinya saya bagaimana caranya saya sembuh, yaitu saya dengan cara olahraga. Alhamdulillah sampai sekarang ya pastilah nggak mungkin misalkan kalau lagi parah, misalkan kalau lagi saya kurang fit kadang suka batuk, mungkin ya namanya nggak sembuh total lah intinya. Tapi seenggaknya dulu yang namanya dataran dada saya ini nih kering banget dulu, karena apa ya, itu kan stadium 3 lah, stadium 3 itu yang nggak sembarang gitu, stadium 3 itu parah banget ya. Ya udah ya, semoga bermanfaat bagi kawan semua dengan saya berucap seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan atau melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Mau duhur nih, selamat, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.